Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usmonogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan informasi terkait rekrutmen P3K 2021 yang sebentar lagi pendaftarannya akan dimulai. Baiklah, sebelum pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini sesuai dengan judulnya itu ada dua hal penting yang harus teman-teman guru perhatikan sebelum pendaftaran P3K 2021 ini dimulai. Yang pertama yaitu mengenai linearitas. Linearitas P3K 2021 ini merupakan hal yang sangat penting dalam memilih formasi nantinya. Karena apabila pada saat teman-teman guru tidak memperhatikan linearitas ini ketika mendaftar P3K nantinya, maka bisa jadi teman-teman guru nanti tidak lolos di tahap administrasi atau bahkan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Jadi di sini saya mencoba membahas tentang linearitas P3K 2021. Berdasarkan hasil pemaparan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai linearitas ini, bahwa untuk linearitas atau untuk pelamar yang akan mengikuti seleksi P3K 2021 harus memiliki latar belakang S1 atau D4, kemudian harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Artinya pendaftaran P3K ini dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada nantinya. Kemudian untuk mengenai sertifikat, yaitu bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. Jadi ada teman-teman guru yang masih bertanya bagaimana kalau seandainya di sekolah saya mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jurusan yang saya miliki, tetapi mata pelajaran yang saya ajarkan itu sudah sertifikasi. Berarti ini adalah jawabannya ya. Jadi pendaftaran itu digunakan adalah sesuai dengan linearitas sertifikat pendidik. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya bagaimana kalau seandainya kita tidak terdaftar Dapodik, apakah bisa ikut seleksi P3K? Ini jelas ya teman-teman sekalian, bahwa yang bisa mengikuti seleksi P3K 2021 yaitu guru-guru atau calon peserta P3K ini sudah masuk di Dapodik atau terdaftar di Dapodik per 30 Juni 2020 yang lalu. Jadi bagi teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik ini tidak bisa ikut seleksi P3K 2021. Jadi bagi guru-guru yang sudah mengajar namun belum terdaftar Dapodik, segera masuk atau daftarkan diri di Dapodik melalui operator sekolah. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana dengan guru yang sudah masuk di Dapodik, kemudian sudah verbal ijazah, tapi dia masuk di Dapodik itu di atas bulan Juni 2020, apakah bisa ikut pendaftaran nantinya? Untuk menjawab pertanyaan teman-teman guru hal ini, saya belum mendapatkan informasi yang akurat untuk hal ini ya. Yang bagi guru-guru yang masuk di atas Dapodik di atas bulan Juni 2020. Tetapi coba saja daftarkan diri Bapak Ibu guru pas pendaftaran P3K 2021 ini dimulai. Kita bisa mengetahui bisa tidaknya itu ketika pendaftaran dimulai. Jadi mungkin itu jawaban sementara dari saya mengenai pertanyaan ini. Kalaupun seandainya teman-teman guru tidak bisa mendaftar di P3K 2021, jangan khawatir. Karena P3K ini akan berlanjut di tahun 2022. Hikmahnya, teman-teman guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi ujian seleksi P3K di tahun 2022 mendatang. Kemudian ada juga teman-teman guru yang bertanya, bagaimana kalau seandainya kita belum verbal ijazah, apakah bisa mengikuti seleksi P3K 2021? Sebagai informasi tambahan untuk teman-teman guru sekalian, bahwa verbal ijazah ini itu tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon peserta tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Namun verbal ijazah ini digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di-cross-check dengan database Dikti. Sebagaimana juga video yang saya upload, itu penjelasan mengenai verbal ijazah ini sudah dijelaskan oleh dari Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud, yaitu Ibu Nuno Suryani. Silakan cek video saya sebelumnya. Ada juga teman guru yang bertanya, bagaimana kalau seandainya saya memiliki ijazah S1 atau D4 lebih dari satu. Ijazah yang mana saya gunakan untuk pendaftaran P3K 2021 nantinya. Nah, untuk hal ini sebaiknya
teman-teman guru daftarkan ijazah S1 Bapak Ibu guru yang pastinya harus linear dengan formasi yang ada, kemudian gunakan ijazah yang sudah diverbal di info GTK di bulan Desember yang lalu. Hal yang kedua yang harus teman-teman guru perhatikan terkait pendaftaran P3K 2021 yaitu carilah informasi sebanyak mungkin tentang instansi atau sekolah yang akan kita pilih nantinya. Maksudnya di sini sebelum pendaftaran P3K sebaiknya teman-teman guru itu mencari informasi beberapa instansi yang ada. Jadi jangan hanya berfokus pada satu instansi atau sekolah. Karena hal ini dapat memberikan gambaran kepada kita nantinya dalam menentukan formasi yang cocok dan tentunya memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos ke tahap berikutnya. Jadi sebaiknya pertimbangkan sebaik mungkin dengan formasi yang akan dilamar atau dipilih, jangan asal pilih formasi. Nah, terkait informasi yang teman-teman guru cari nantinya, itu tentunya yang mencangkup itu adalah persyaratan. Untuk persyaratan ini, sebaiknya nanti teman-teman guru sekalian baca dengan teliti persyaratan formasi yang akan dipilih. Jangan sampai ada yang terlewat, terutama untuk dokumen yang dibutuhkan. Nah, di sini saya juga menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk P3K 2001, di mana yang pertama itu adalah kartu keluarga. Di sini kartu keluarga kita harus berfokus pada pastikan NIK dan nomor KK pelamar sesuai dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Kemudian dokumen yang kedua yaitu scan KTP. Jadi persiapkan dari sekarang, scan KTP maksimal 200 KB, format JPEG atau JPG. Kemudian scan ijazah dan sertifikat pendidik maksimal 500 KB, format filenya itu PDF. Dan kemudian scan transkrip nilai maksimal 500 KB, format filenya itu PDF juga. Dan pas foto latar merah ukuran minimal 120 KB dan maksimal 200 KB, format JPEG atau JPG. Dan persyaratan lain ini menyusul ya, tunggu saja pendaftaran. Informasi sudah dibuka dan di mana persyaratan lain ini sesuai kebutuhan ditetapkan oleh PPK. Nah, itulah yang terkait dengan persyaratan yang harus teman-teman guru perhatikan ketika pendaftaran P3K 2021 nantinya. Kemudian informasi ini juga mencangkup mengenai jumlah formasi yang dibuka. Jadi di sini maksudnya teman-teman guru itu pilih formasi yang memiliki peluang yang besar. Ya, di sini teman-teman guru harus pandai-pandai memilih formasi dengan peluang yang besar. Artinya, pilihlah instansi atau sekolah yang jumlah formasinya disediakan itu lebih banyak. Karena hal ini bisa menjadi peluang besar bagi teman-teman guru untuk lolos ke tahap berikutnya. Meskipun nanti mungkin ya banyak pesaing yang ikut karena formasi yang dibuka juga banyak. Tapi ini bisa menjadi motivasi tersendiri agar kita bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 nantinya. Yang menjadi catatan bagi teman-teman guru sekalian, pertimbangkan juga lokasi penempatan sekolah atau instansi yang akan dilamar. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan informasi, mungkin ada yang salah, silakan teman-teman guru tambahkan dan koreksi di kolom komentar video ini. Sekian dari Usmonologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.